Halo, balik lagi dengan gue Yeski dari Telset. Pada kesempatan kali ini gue akan memberikan ulasan gue mengenai Realme 10 Pro. Yang mana ini udah gue gunain sekitar beberapa minggu. Nah, Realme 10 Pro ini akhirnya dirilis di Indonesia setelah sebelumnya dirilis di China dan di beberapa pasar lainnya. Nah, Realme 10 Pro yang gue pegang ini variannya RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Terus juga yang gue pegang ini warnanya warna hitam ya, dengan sebutan dark matter seperti itu. Nah, impresi perdana gue sih pada saat melihat Realme 10 Pro ini adalah mewah banget HP-nya karena punya layar yang bezelnya tuh tipis banget, terus feel di genggamannya tuh rasanya premium banget gitu. Walaupun agak sedikit licin. Nah, seperti itu pada saat impresi perdana gue gunain. Sedikit informasi buat kalian, Realme 10 Pro ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 695. Nah, buat tahu gimana performanya, kameranya, dan lain-lainnya, langsung aja kita review HP-nya ini. Nah, buat yang pertama kita bahas dulu desainnya gimana sih nih Realme 10 Pro. Realme 10 Pro menurut gue ini desainnya premium banget. Punya kamera di bagian belakang ada dua, terus di bagian depannya tuh ada kamera punch hole seperti itu. Nah, untuk di bagian kanannya tuh ada tombol volume sama tombol power. Di bagian kiri ada slot SIM card. Di bagian bawahnya ada USB Type-C, jack 3,5 mm, sama speaker grill. Nah, speakernya nggak cuma satu nih di bawah doang, speakernya ada dua di atas. Yang mana ini jadi dual speaker seperti itu. Nah, Realme 10 Pro ini punya dimensi 163,7 kali 74,2 kali 81 mm. Beratnya juga dipegang sih nggak terlalu enteng, nggak terlalu berat. Dia punya berat 190 gram seperti itu. Nah, dengan bobot dan dimensi seperti itu, pada saat gue gunain, HP-nya tuh penggunaan satu tangan tuh masih terasa nyaman seperti itu. Jadi gue masih bisa gunain satu tangan buat ngetik dan balas chat atau balas DM Instagram, terus juga buat scrolling sosial media, searching juga masih terasa nyaman dengan penggunaan satu tangan seperti itu. Nah, tapi perlu kalian ketahui juga nih, material Realme 10 Pro ini bahannya agak licin, jadi kalian perlu hati-hati yang ekstra gitu. Di genggaman di tangan itu perlu waspada karena licin HP-nya gitu. Karena bahannya licin supaya nggak jatuh. Nah, tadi itu ada slot SIM card yang di bagian kiri. Slot SIM cardnya itu dia hybrid, jadi bisa gunain dua SIM card atau satu SIM card dan satu micro SD buat tambahan kalian memorinya. Apalagi ini kan 128GB. Mungkin kalian mau nyimpen foto, buat lebih baik lagi kalian gunain memori eksternal seperti itu. Nah, kalau buat varian warna, walaupun yang gue pegang ini ada warnanya dark matter, tapi Realme 10 Pro punya warna lainnya, yaitu sama Nebula Blue. Mungkin kalian bisa disesuaikan sama keinginan kalian mau yang warna apa seperti itu. Kebetulan gue pegang ini warnanya kalem ya, jadi nggak terlalu mencolok banget, tapi punya kamera dua yang mencolok seperti itu. Nah, tadi kalau kita udah bahas soal desain, kita lanjut ke bagian depannya nih, bagian layarnya. Nah, Realme 10 Pro punya layar berukuran 6,72 inch, pakai panel layar bertipe IPS LCD. Nah, layar ini juga udah mendukung 120 Hz, jadi dimana HP ini bisa lebih satset buat scrolling gitu, bisa lebih cepat. Bukan cepat sih, maksudnya lebih smooth gitu, lebih mulus. Jadi memberikan kenyamanan kalian pada saat scrolling sosial media begitu. Jadi perpindahannya terasa sangat smooth. Selain itu, ini juga kecepatannya yang 120 Hz itu bisa dimanfaatin kalian buat main game. Kan tadi gue udah bilang kalau HP ini punya layar yang terasa premium banget. Nah, kenapa gue bilang premium? Karena bezelnya itu tipis. Diklaim sih sama Realme kalau bagian kanan kirinya tuh punya ketipisan sebesar 1 mm. Nah, bagian atas bawahnya tuh 1,15 mm seperti itu. Yang mana ini bisa kalian bukan pamerin, makin enak gitu dipakainya, rasanya kayak wah gila nih, HP kayak layar semua gitu, bener-bener layar semua. Lanjut, HP ini punya sertifikasi TUV Rainland Low Blue Light Certificate, yang mana melindungi kalian dari paparan sinar biru. Pada saat gua gunain juga HP ini dengan kecerahan yang cukup cerah tapi nggak sakit gitu di mata, jadi mata kalian aman, bisa buat menjaga kesehatan mata kalian. Oh ya, ngomongin soal warna, Realme 10 Pro ini punya warna yang gonjreng menurut gue ya, walaupun ini IPS LCD bukan AMOLED, tapi
dia tuh warnanya vivid banget gitu, warna yang dikeluarinnya bikin memanjakan mata kalian seperti itu pada saat menonton film atau sekedar nonton YouTube juga itu bisa ngasih experience yang berbeda buat kalian. Nah, tapi layar yang gonjreng terus punya refresh rate 120 Hz, bezel yang tipis ini punya kelemahan menurut gua. Dimana pada saat HP-nya dimatiin, si kamera punch hole-nya tuh kayak nggak ikut mati gitu, masih ketara banget gitu, jadi nggak nutupin semuanya seperti itu. Walaupun tadi gue bilang ada punch hole di sini, punch hole-nya juga nggak ngeganggu ketika main game atau nonton film di Netflix, nonton video-video di YouTube seperti itu. Masih bisa terasa nyaman di mata. Nah, buat kecerahan layarnya juga pada saat digunain di luar ruangan, layarnya masih terang, masih bisa dilihat gitu. Kecerahannya sampai 600 nits seperti itu. Jadi kalian pada saat digunain di luar ruangan, di jalanan, pada saat sinar matahari terik, layarnya tuh masih bisa kelihatan jelas seperti itu, nggak redup cahayanya. Nah, itu dia buat layarnya. Nah, sebelum gua ingin jelasin performanya sedikit, kita bahas dulu spesifikasi dari Realme 10 Pro ini. Realme 10 Pro ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 695 dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Unit yang gue pegang ini punya varian RAM 8 128 GB. Tapi RAM-nya tuh ada tambahan lagi, pakai virtual RAM sampai 8 GB. Itu jadi kalian motong penyimpanan internalnya kalau kalian pakai virtual RAM seperti itu. Sebelum bahas lebih lanjut, gue mau kasih tahu dulu, mungkin kalian ada yang penasaran, skor Antutunya tuh berapa sih bang? Realme 10 Pro pada saat pengujian Antutu itu bisa berhasil dapat skor 412.542. Gue coba lagi di pengujian lainnya, yaitu Geekbench 5. Di Geekbench 5, Realme 10 Pro berhasil mendapatkan skor untuk single core-nya itu 682. Nah, buat multiscore-nya Realme 10 Pro berhasil dapat skor 1964. Masih sama, itu masih di kelas mid-range juga. Nggak berhenti di itu aja, gue coba juga menguji HP ini di PCmark. Nah, pada saat gue coba di PCmark World 3.0 Performance, Realme 10 Pro berhasil dapat skor 9.621. Seperti itu dia skor pengujiannya. Tapi skor pengujian cuma angka, jadi gimana sih pengalaman lebih jelasnya ketika gaming, penggunaan sehari-hari, seperti itu. Oke, kalau buat multitasking, gua rasa HP ini bisa dipakai buat multitasking, buat pindah-pindah aplikasi, itu nggak terlalu berat ya. Maksudnya dia bisa kelola aplikasi satu sama lain, jadi nggak ada yang force close seperti itu. Nah, gue sih ngerasa kalau buat multitasking HP ini nggak ada masalah lah, semuanya terasa aman, nyaman, bisa dipakai seperti itu. Nah, tapi kalau buat gaming, kalian perlu ketahui juga nih, kan HP ini udah ngedukung sampai 120 Hz. Ada beberapa game nggak bisa dijalanin di 120 Hz karena mungkin terlalu berat ya. Kayak Genshin Impact gue coba itu mainnya nyaman di settingan medium 30 fps. Di Genshin Impact walaupun udah 30 fps medium, tapi itu masih sedikit drop. Memang sih disaranin sama gamenya itu rata kiri, tapi gue mau coba juga. Kira pada saat gue coba masih bisa jalan walaupun ada sedikit-sedikit frame drop seperti itu. Lanjut game kompetitif lainnya yaitu Mobile Legends. Mobile Legends grafisnya bisa ultra, tapi sayang refresh rate-nya cuma sampai di high, nggak sampai di very high seperti itu. Padahal HP ini udah punya layar 120 Hz. Menurut gue sayang banget layar 120 Hz ini nggak bisa dioptimalin sama game-game yang bisa berjalan di 120 fps. Rata-rata mentok di 60 fps seperti itu. Coba mungkin pelajari sedikit buat Realme. Semoga kita dapat update software yang bisa jalanin game-game ini ke 120 Hz. Gimana nih Realme? Oke. Lanjut lagi ke pengalaman main game juga tadi ya, performanya sedikit gue bahas. Tadi juga HP ini punya dual speaker, jadi pada saat main game-game FPS, bahkan main game MOBA itu ngedukung banget, membantu. Jadi kita bisa lihat step musuh, ngedengerin gimana step musuh ada di mana seperti itu. Ya memang sih nggak nyampe 120 fps, tapi sedikit ngebantu pakai dual speakernya itu. Buat performanya menurut gue performanya cukup baik. Hanya saja layar 120 Hz-nya nggak bisa dioptimalin karena beberapa game, bahkan hampir semua game tidak bisa berjalan di 120 Hz seperti itu. Ini hampir semua game kompetitif kayak game online seperti itu. Kita lanjut nih sekarang ke bagian kameranya. Realme 10 Pro punya konfigurasi kamera belakangnya ada dua buah kamera. Nah, kamera belakang ini terdiri dari
kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Nah, itu dia kamera belakangnya. Di bagian depannya ada kamera beresolusi 16 megapiksel di punch hole-nya. Seperti itu, bisa kalian gunain buat selfie. Nah, kamera di bagian belakang ini menurut gue cukup mencolok ya, tanpa ada pulau kameranya seperti itu. Jadi langsung melotot aja, nggak ada ornamen-ornamen apalagi seperti itu. Nggak ada tambahan sedikit desain, langsung ke kamera, ada 2 kamera seperti itu. Nah, buat kameranya, kamera belakangnya itu punya hasil yang menurut gua tergolong cukup baik pada saat terang di luar ruangan, pada saat siang hari itu hasilnya sangat memuaskan. Bisa nangkap detail yang sangat baik, apalagi kameranya tuh ketika nangkap gambar, image processingnya kayak warnanya tuh dinaikin saturasinya. Yang mana itu bisa bikin warnanya lebih gonjreng seperti itu. Buat kalian yang suka warnanya lebih cerah, menurut gue cocok nih buat pakai HP ini seperti itu ketika pada saat cukup cahaya. Bahkan detail-detail kayak awan dan asap itu masih bisa tertangkap dengan baik. Tapi walaupun tadi gue udah sebut hasil kameranya itu bikin warna cukup vivid, tapi nggak terlalu over di mata, masih enak dilihat juga. Nah, kita lanjut pada saat kondisi malam hari. Gimana sih HP ini? Kan siang harinya bagus. Nah, sayangnya pada saat malam hari kameranya susah menangkap detail. Jadi hasilnya tergolong tidak terlalu baik seperti pada saat cukup cahaya. Tapi itu bisa diatasin pakai HDR. Yang mana pada saat pakai mode malam terus HDR itu bisa ngebantu ngambil gambar yang agak lebih baik lah, ditingkatin seperti itu processingnya. Bahkan awalnya tuh gue coba foto di malam hari, kameranya kesusahan nangkap detail kayak batang pohon, daun, dan bangunan. Tapi pada saat gue pakai mode malam terus HDR, itu ngebantu buat nangkap detail objek-objek tadi seperti itu. Nah, itu dia buat kamera belakangnya. Yang gue seneng nih, itu kamera depannya. Kamera depannya mau kondisi low lights ataupun cukup cahaya, hasilnya sangat memuaskan. Apalagi dia bisa ngasih flash tambahan dari depan layarnya. Jadi layarnya itu bisa jadi flash pada saat gelap, bisa dimanfaatin jadi flash. Menurut gua hasilnya cukup baik. Emang sih pada saat HP belum kita kotak-atik, itu settingannya biasa beautify. Yang mana bisa mulus-mulus seperti itulah wajah kita. Tapi gue coba matiin beautify yang gimana sih bisa nangkap detail pori-pori, kumis, dan segala macamnya itu. Gimana sih kalau buat kamera, menurut gua kamera depannya gue seneng banget sama hasilnya, walaupun kamera belakangnya bagus juga, tapi pada saat kondisi low light itu agak susah dapetin detail yang cukup baik seperti itu. Nah, itu dia buat hasil kameranya. Lanjut ke bagian daya tahan baterai. Nah, Realme 10 Pro ini punya baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat sampai 33 watt. Klaimnya Realme, HP ini mampu di-charge sampai 50% dalam waktu 29 menit. Nah, untuk tahu lebih jelas gimana sih nih baterainya? Oke. Untuk penggunaan sehari-hari, gue gunain Realme 10 Pro ini dari pagi sekitar jam 8 sampai malam hari jam 9. Nah, itu awalnya jam 8 tuh 100%. Gue gunain sampai malam hari jam 9, baterainya itu masih nyisa 26%. Nah, pada saat penggunaan ini gue ngapain aja? Gue browsing sosial media, baca berita juga di browser, terus juga nggak lupa juga buat main game, beberapa match lah, main Mobile Legends, main PUBG seperti itu. Terus kadang-kadang juga dipakai ketika di jalan tuh lagi nunggu, gue nonton YouTube. Nah, HP-nya masih bisa awet sampai 26%, seperti itu. Ya memang sih, HP ini baterainya cukup gede. Jadi dengan penggunaan tadi menghabiskan baterai sampai 26%. Nah, untuk sedikit contoh aja, ketika main game, baterainya itu gimana? Pada saat gue coba buat main game Mobile Legends dengan settingan grafis ultra, terus juga FPS-nya high, itu sekitar 13 menitan lah, kurang lebih. Itu cuma ngabisin baterai 3%. Nah, itu dia. Nah, buat pengisian daya gue udah coba juga. Tadi kan diklaim Realme kalau misalnya HP ini 50% dalam 29 menit. Nah, pada saat gue ngecas, posisi baterainya tuh 12%, buat nyampe 100% itu makan waktu sekitar 1 jam 6 menit, seperti itu. Well ya, buat penggunaan sehari-hari, menurut gua HP-nya masih tergolong awet, apalagi buat main game tadi cuma ngabisin 3 menit. Nah, lanjut ke sistem operasi. Realme 10 Pro punya sistem operasi Android 13 dengan balutan Realme UI 4.
Nah, pada saat baru digunain, HP ini punya banyak bloatware. Tapi nggak gimana ya maksudnya? Ada beberapa bloatware yang gue pakai kayak Facebook, terus juga Spotify, ya mungkin ada yang suka pakai TikTok, terus ada beberapa e-commerce lainnya. Terus juga ada Bilibili atau Bistation bisa dipakai buat nonton anime, itu gue juga pakai. Nah, lebih lanjut gimana sih sistem operasinya? Menurut gue sistem operasinya nih terasa smooth, nggak banyak embel-embel segala macam lah maksudnya. Masih bisa dipakai, nggak ngeganggu gitu. Sistem operasi Android 13 dengan balutan Realme UI 4-nya seperti itu. Masih bisa digunakan dengan nyaman. Nah, itu dia tadi sistem operasinya. Well, dipakai masih terasa nyaman, smooth, gak terlalu berat ya Realme UI 4-nya. Itu dia sistem operasinya. Lanjut ke bagian kesimpulan. Setelah gunain HP ini, menurut gua HP ini punya desain yang sangat premium. Bezelnya tipis, terus feel-nya mewah juga di tangan. Terus juga nggak banyak embel-embel desain segimana macam gitu, simpel bagian belakangnya. Nah, seperti itu desainnya. Nah, lanjut ke bagian layar. Layarnya gue juga senang sama layarnya, punya layar yang bagus, ngasilin warnanya, terus juga udah 120 Hz. Hanya saja sih tadi yang gue bilang kalau pada saat mati seperti ini masih ngasih lihat lubang pansolnya. Ya, itu bukan sesuatu yang ganggu gue, apalagi buat nonton film, buat main game seperti itu. Nah, kalau buat performa menurut gue sayang banget nih. Udah punya layar 120 Hz, tapi di beberapa game itu nggak dioptimalin. Nah, mungkin buat jadi perbaikan sedikit buat Realme, gimana ke depannya ketika bikin HP punya layar 120 Hz, coba kasih pengalaman para gamer tuh bisa main sampai 120 Hz seperti itu performanya. Nah, lanjut lagi ke bagian kameranya. Kalau kamera, gue seneng sama kamera depannya, hasilnya bagus, tapi sayang kamera belakangnya itu punya hasil yang pada saat low light tuh lumayan kurang baik seperti itu. Walaupun pada saat cukup cahaya hasilnya baik, bisa nangkap detail. Tapi kalau pada saat kurang cahaya tuh nggak sebagus si kamera depannya seperti itu. Ini bisa jadi pertimbangan lagi nih buat kalian yang suka foto-foto. Apalagi HP ini cuma dukung perekaman sampai Full HD 60 fps seperti itu. Nah, itu dia buat kameranya. Nah, kalau buat baterai, gue impresi baterainya itu awet. Apalagi tadi kan main game Mobile Legends sekitar 13 menit itu cuma makan baterai sekitar 3%. Pengisian dayanya juga cepet, selain baterainya gede, pengisian dayanya juga cepet. Tadi 12%, gue cas sampai penuh tuh hanya makan waktu 1 jam 6 menit seperti itu. Nah, buat sistem UI-nya juga nggak banyak embel-embel. Walaupun ada bloatware tadi di awal-awal, tapi itu kan bisa dihapus, bisa diatasin dengan seperti itu. Terus juga nggak ngeganggu banget lah si sistem operasi ini, maksudnya nggak bikin berat HP-nya seperti itu. Nah, menurut gue HP ini cocok banget buat kalian yang suka selfie sih, sebenarnya suka selfie, sama buat entertaining, kayak nonton video di YouTube ya, sama nonton film, nonton anime seperti itu. Ini cocok banget, apalagi bezelnya tipis seperti itu. Nah, itu dia review Realme 10 Pro dari gue. Mungkin buat kalian ada pertanyaan, langsung aja tanya di bawah. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.